Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Febrian. Saat ini saya mengajar di SMK Muhammadiyah Salaman. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran dalam program pendidikan profesi guru di Universitas Mula Warman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Oke, alhamdulillah semuanya selalu baik ya. Ya, sebelum melakukan kegiatan pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa? Ya udah, Mas saja disiapkan ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita selanjutnya, yaitu saya absen dulu. Hasan Abdi. Oke. Rohmatus Romi Roni. Oke, sebelum ke selanjutnya, ada ice breaking, tebak gambar. Gambar apakah yang Anda ketahui? Apa? Burung. Pohon. Terus? Udah? Selanjutnya yang kedua, bisakah Anda menemukan orang? Tidak? Oke. Tidak yakin tidak ketemu? Ya, nomor 1 sudah jelas betul. Nomor 2, orangnya berada di antara pohon dan pohon satunya. Kelihatan enggak? Oke, nih, ini gambar kepala wajah. Kelihatan? Ya kan? Lengan, ya kan? Tubuh. Kelihatan ya? Ya, berarti harus fokus lagi, oke? Ya. Untuk kegiatan pembelajaran kali ini berhubungan dengan motivasi belajar. Maka dari itu, nanti saya harapkan semangat belajar kalian semuanya bisa naik dan lebih bagus lagi. Oke? Oke, untuk kegiatan kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan motivasi belajar, gitu ya. Nanti silakan diperhatikan betul-betul materinya, kemudian nanti ada beberapa hal yang harus Anda isi ya, dan nanti ada tugas juga dikerjakan di rumah. Kemudian nanti ketika ada yang mau bertanya silakan angkat tangan terlebih dahulu, kemudian bisa disampaikan, atau nanti ada yang mau ke belakang bisa angkat tangan dulu, gitu ya. Nah, terkait dengan motivasi belajar ini, adakah yang mau berbagi pengalaman? Coba Mbak Tia, apa? Ya, sehingga motivasinya belajarnya lebih baik ya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Nah, terkait dengan ini semuanya sudah siap ya ke materi ya? Oke, kita lanjutkan ke materi. Selanjutnya. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa atau intrinsik dan dari luar dari siswa itu atau ekstrinsik. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar ada 2. Apa saja? Ada yang tahu? Sudah kelihatan ya? Ada 2, intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sekarang intrinsik. Pertama adalah minat. Minat dari seseorang, yaitu dorongan dari dalam diri untuk apa? Meningkatkan motivasi belajar. Oke, selanjutnya adalah cita-cita. Sama halnya kalau cita-cita itu adalah tujuan. Paham ya?
Tujuan setiap orang. Jadi semua manusia itu punya tujuan. Kalian mempunyai cita-cita supaya apa? Meningkatkan motivasi belajarnya. Yang selanjutnya adalah kondisi siswa. Nah, kondisi misalnya sedang sakit, rata-rata pasti sangat mempengaruhi. Sakit, tidak punya kuota, ya kan? Tidak punya uang misalkan, itu juga iya. Karena apa? Sangat mempengaruhi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Belum cukup ya? Oke, selanjutnya ekstrinsik. Pertama dari lingkungan keluarga. Nah, di situ disebutkan ada latar belakang pendidikan, perekonomian keluarga, dan sistem sosial dalam keluarga. Kondisi ini juga sangat berpengaruh. Misalkan, mohon maaf sebelumnya, ketika seseorang di rumah dan keluarganya, ekonomi keluarganya itu sangat susah, ya, terlebih lagi dengan misalkan terlilit hutang dan sebagainya, maka anak tersebut juga akan terpengaruh dalam hal belajarnya. Karena apa? Pertama, untuk bayar sekolah susah, mikir ya. Jadi itu akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. Kemudian yang selanjutnya yaitu lingkungan sekolah, baik sarana, guru, dan manajemen sekolah. Yang selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Nah, ini yang sangat berpengaruh. Terlebih lagi kondisi kemarin daring, ya kan? Kita bisa kadang tidur terlalu larut malam, bangun kesiangan, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita berada di lingkungan masyarakat, kita tidak mikir belajar dan lain sebagainya. Ini yang membuat motivasi belajar kalian turun. Terlebih lagi kalau kalian itu sering berhubungan, sering berkomunikasi dengan teman-teman yang tidak bersekolah. Oke, ini adalah faktor yang mempengaruhi motivasi. Ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Tipsnya, membuat agenda belajar. Nah, ini yang perlu dibuat. Karena apa? Kalau pagi siang jelas belajar di sekolah, ya kan? Tapi di rumah perlu yang namanya dibuat agenda belajar. Yang selanjutnya yaitu menentukan gaya belajar. Nah, gaya belajar ini gimana sih sesuai dengan kondisi kita, misalkan ya, belajarnya harus sendiri di tempat yang sepi. Yang selanjutnya istirahat. Nah, butuh yang namanya istirahat. Gunanya untuk apa? Mengistirahatkan pertama anggota tubuh. Yang kedua adalah otak kita juga perlu istirahat. Yang selanjutnya, hindari gangguan belajar. Nah, ini yang sangat apa ya? Sering terjadi. Yang pertama adalah handphone. Nah, maka dari itu dihindari, paling tidak disenyapkan, ya kan? Atau dimatiin handphonenya. Kemudian belajarnya apa? Kalau bisa jauh dari televisi juga, karena juga akan mempengaruhi. Selanjutnya, cari suasana yang tepat. Nah, suasana ini misalkan kondisi lingkungan. Kita belajar di mana? Di tempat yang nyaman, yang damai, yang tenang, yang sejuk, misalkan seperti itu. Suasana-suasana yang seperti itu yang akan membantu kita untuk apa? Meningkatkan belajar kita. Yang selanjutnya, belajar bersama teman. Nah, ini juga bisa membantu karena apa? Belajar kelompok misalkan. Ketika kita tidak tahu, kita bisa tanya dengan teman yang lebih tahu. Ya. Selanjutnya yaitu berikan diri penghargaan kecil. Nah, ini misalkan ya, kita punya prestasi. Jadi
Kalau nilai matematika saya di atas 90, maka saya akan pergi nonton film di bioskop, misalkan seperti itu. Selanjutnya, gunakan fasilitas pendukung. Nah, HP ini merupakan fasilitas pendukung. Jadi gunakanlah HP sebijak mungkin, sebaik mungkin. Supaya apa? Ketika Anda belajar, ketika Anda mengerjakan tugas, HP ini membantu. Oke, tetaplah untuk termotivasi. Jadi harus tetap termotivasi. Semuanya diawali dari diri sendiri. Tidak bisa dari orang lain. Menjadi orang yang hebat dan sukses adalah keinginan semua orang. Banyak orang pengen sukses, ya kan? Tetapi tidak semuanya mau berusaha untuk melakukannya. Nah, ini salah satu contoh kalimat motivasi. Contohnya ketika kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka usahanya apa? Belajar. Oke? Nah, untuk selanjutnya ada beberapa tugas yang harus Anda kerjakan di rumah. Ini adalah LKPD, lembar kerja. Pertama, buatlah kalimat motivasi. Kemudian, format file dalam bentuk JPG atau PDF dibuat sebesar ukuran kertas A4, bisa landscape seperti ini ya, ataupun potret gini. Kemudian dikumpulkan 1 hari setelah pemberian tugas. Bisa dibuat secara manual dengan kertas maupun menggunakan aplikasi, kemudian dicetak tapi ya, kalau yang pakai aplikasi. Selanjutnya hasilnya ditempel di dinding kamar dan foto selfie dengan kalimat tersebut yang sudah ditempel. Kemudian diupload bersama hasilnya pada link yang sudah disediakan. Nah, linknya itu. Nanti saya kirim di grup kelas ya. Nah, nanti berarti hasil itu ditempel dulu. Sebelum ditempel, diusahakan disimpan dalam bentuk JPG atau PDF. Kemudian dicetak, ditempel, baru difoto selfie. Jadi yang dikirim 2, foto selfie dengan hasilnya. Gitu ya. Nanti hasil terbaik akan dipajang di ruang BK dan majalah dinding sekolah. Semua hasil karya akan dijadikan satu video dan diupload di YouTube sekolah. Paham ya? Nah, kegiatan pada kali ini kesimpulannya apa? Coba disampaikan. Ayo, Mbak. Ya, motivasi untuk belajar supaya apa? Bisa mencapai prestasi yang ya diinginkan. Maka dengan itu meningkatkanlah prestasi belajar. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga saja kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Semua diberi kesehatan. Dan ini masih ada evaluasi yang harus Anda kerjakan. Segera diisi, diberi nama, kelas, hari ya. Nanti setelah selesai dikumpulkan. Baik. Untuk kegiatan selanjutnya nanti akan saya sampaikan terkait dengan manajemen waktu. Gitu ya. Kemudian sebelum kita akhiri berdoa terlebih dahulu. Ya Mas, disiapkan lagi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pembelajaran yang saya tampilkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.